Sekarang katanya dibeli oleh Muhammadiyah, mau hampir 30 miliar duit Indonesia ini, untuk kembali dijadikan masjid. Jadi kalau sudah bersatu, itu susah dikalahkan. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat yang Allah yang ada pada kalian, yang Allah berikan. Itu kuntum a'da, ketika kalian saling bermusuhan. Orang tua bermusuhan dengan anak, sebab yang satu Islam, yang satu bukan. Yang satu bermusuhan dengan saudaranya, sebab yang satu Islam, yang satu bukan. Sahabat Umar pernah ingin berkelahi dengan adik kandung perempuannya, karena sudah masuk Islam, sahabat Umar belum. Jadi musuh ada. Kemudian sudah sesama masuk Islam, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah saling melembutkan hati kalian. Allah saling lembut melembutkan. Lembut jadinya saling kasih mengasihi. Makanya doa pengantin, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Lembutkan, alif bainahuma, buat di antara keduanya itu ada kasih sayang, sebagaimana Adam dan Hawa, sebagaimana Yusuf dan Zulaikha, sebagaimana Nabi Muhammad dan Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Alif, jadi lembut, minta lembutkan, sehingga yang sudah sesama masuk Islam, fa'allafa baina qulubikum, Allah lembutkan hati mereka. Yang asalnya bermusuhan jadi sesama kompak, sebab sesama masuk agama Islam. Itu nikmat daripada Allah. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan sebab nikmat yang Allah berikan ikhwana, saling bersaudara. Namanya saudara sesama muslim, saudara seiman. Nah, ini ada istilah di dalam agama Islam, al-hub fillah wal bughdu fillah. Cinta itu ya karena Allah, saling mencintai karena Allah. Benci itu pun karena Allah. Ini ada di dalam Islam. Apa yang dimaksud? Kita ini saling bersaudara, saling bersaudara sesama Islam. Namun saling bersaudara itu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah cintanya karena Allah, kalau dia bencinya itu karena Allah, maka orang yang seperti ini akan langgeng sampai ke surga dibuat oleh Allah. Apa yang dimaksud cinta karena Allah? Ada seseorang mencintai orang lain, tandanya dia cinta karena Allah, pikirannya hanya untuk sampai mendapatkan akhirat. Contoh, murid cinta kepada guru, itu merata. Murid cinta kepada guru. Pertanyaannya, murid itu cinta kepada guru, cintanya karena dunia atau cintanya karena Allah? Lihat alasannya. Kalau si murid tadi cinta kepada guru, gurunya, sebab gurunya mendidik dia sehingga tahu ilmu agama. Dia cinta itu sebab dia merasa gurunya mendidik dia supaya dia selamat dunia akhirat. Dia merasa cinta kepada gurunya sebab gurunya mendidik dia supaya berguna menjadi orang yang berguna. Maka cintanya si murid kepada gurunya itu karena Allah. Nah, itu pahalanya besar itu. Cinta yang seperti ini akan sampai ke akhirat, diikutkan oleh Allah. Inilah yang dimaksud hadis Nabi, al-mar'u ma'a man ahab.
orang itu bersama orang yang ia cintai. Kenapa? Karena cintanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan murid cinta kepada guru. Nah, kenapa cinta kepada guru? Gara-gara guru dia lah aku bisa berceramah. Dialah yang mengajari aku sehingga aku bisa berceramah. Setiap ceramah dapat amplop, setiap ceramah dapat amplop. Jadi ada jasanya guru tadi. Coba ada beliau, dia bisa ceramah. Beliau yang mengajari cara berkata-kata, cara megang mic, cara menghadapi orang, sehingga banyak aku berduit ini. Itu. Ini bukan cinta karena Allah. Dia cinta kepada gurunya karena dunianya. Yang model seperti ini tidak akan sampai ke akhirat. Dan tidak termasuk almarhum ma'aman ahad. Orang itu dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Ada sahabat Nabi ketika Nabi berkhutbah. Pas ketika Nabi berkhutbah, ada sahabat nanya, maklumlah orang Badui. Kita kan ada nanya, khatib berkhutbah di sini, atau ibu ceramah, maulid lah, anggaplah maulid berceramah, dosa berkhutbah berceramah, sini berceramah, atau orang tunjuk tangan, Ustaz katanya, bertakut, ya. Nanya adalah, ini ada Nabi Muhammad lagi berkhutbah. Ada Badui bertanya. Badui ini orang-orang pedalaman, orang-orang gurun. Jadi maklumlah orang-orang adab itu maklum. Apa kata si Badui tadi? Mata sa'ah, bila kiamat. Yang namanya bertakut. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi Muhammad tidak melanjutkan ceramahnya, khutbahnya. Beliau menjawab sambil bertanya, wa ma a'dad talaha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Maka si Badui tadi mengatakan, la syai'a, tidak ada yang kau siapkan, illa, kecuali inni uhibbullah wa rasulah. Aku tidak ada persiapan apa-apa kecuali aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Asli maksudnya cintanya itu. Maka Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Maka sahabat Anas ketika mendengar Nabi Muhammad bersabda demikian kepada si Badui, beliau berkata, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi anta ma'aman ahbabta." Tidak ada yang membuat kami sangat gembira selain daripada ucapan Nabi anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka beliau berkata, sahabat Anas berkata, "Fa ana uhibbun Nabi," aku cinta Nabi. Wa Abu Bakar, aku cinta Abu Bakar. Wa Umar, aku cinta Umar. Dan aku berharap hidup bersama mereka, meninggal pun bersama mereka. Namanya cinta karena Allah. Yang seperti ini masuk dalam hadis Nabi tadi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka hati-hati. Sebaliknya, kalau kita itu benci pun harus karena Allah. Jangan orangnya yang dibenci. Orangnya ada tahu apa-apa. Ada kawan ahli maksiat, kita benci kepadanya, jangan ke orangnya, tapi ke kelakuannya, ke maksiatnya. Kenapa aku benci kepadanya? Karena Allah nyuruh benci. Allah benci maksiat, berarti aku harus benci juga dengan maksiat. Allah sedang taat, berarti aku harus senang dengan taat. Allah benci dengan kemaksiatan, berarti harus benci dengan kemaksiatan. Bencinya itu karena dia berbuat maksiat.
Andai kata dia bertaubat, berpaling, menjadi orang yang berbaik, berbakti kepada Allah, maka harus cinta kepadanya. Ada Nabi siapa namanya? Nabi Sam. Saya ingat lagi. Khadamnya Nabi Musa. Nabi Musa kan pernah mencari Nabi Khidir. Itu Nabi Musa tidak sendirian, beliau bawa pembantu khadam. Nah, pembantu Nabi Musa itu pun jadi nabi, jadi dapat sawabnya. Nah, bantu Nabi Musa dalam perjalanan, ternyata pembantunya ini pun jadi nabi, tapi tidak jadi rasul. Siapa namanya? Jadi Nabi Musa punya pembantu, ternyata diangkat oleh Allah menjadi nabi. Allah berkata kepada nabi ini, karena Allah membinasakan umat pada waktu itu 100.000 jumlahnya. Nah, ini tidak main-main. Biasa dah zaman-zaman dulu main-main yang besar-besar. Kalau kita kalau 40.000 itu sudah bagaimana, tuh sudah tsunami sudah. Ini 100.000 Allah binasakan. Ini muhlikun min ummatika arba'ina min diyarihim wa sittina min syirarihim. Kata Allah, aku binasakan umat engkau 40 orang-orang baiknya, 60.000 orang-orang yang tidak baik. Kalau digabung berapa semuanya? 100.000 dibinasakan oleh Allah. Maka protes Nabi ini, kalau orang yang tidak baik, maklum, fama balul akhyar. Lalu apa salahnya orang baik? Maka Allah mengatakan kepada si Nabi, karena mereka tidak cinta kepadaku, karena mereka tidak cinta karena aku, dan tidak benci karena aku. Mereka saling makan, yang baik ini saling makan bersama orang yang tidak baik. Mereka kumpul bersama-sama, padahal yang satu baik, yang satu tidak baik. Padahal aku benci kepada maksiat, mereka malah senang dengan maksiat. Maka aku ikutkan binasakan mereka 40.000 orang. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, dilihat dari cerita itu, cinta karena Allah wajib, benci karena Allah pun hukumnya wajib. Artinya kalau kita tuh melihat orang ahli maksiat, wajib benci. Benci maksiatnya, bukan orangnya. Benci kemaksiatannya. Kalau kita melihat orang ahli taat, wajib cinta. Cinta karena amal taatnya, karena dia berbuat amal taat. Kalau saling gabung, apa saling gabung? Ini ahli maksiat, kita orang baik. Dia melakukan maksiat, kita kumpul kepadanya, minum-minum bersamanya, dinasihati dia, malah dia tidak mau. Bahkan mungkin kita tidak menasihati, senang dengan dia, berarti kita mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita melihat ahli maksiat, wajib benci dengan kemaksiatannya, bukan dengan orangnya. Ketika dia taubat kepada Allah, wajib cinta kepadanya. Namanya cinta karena Allah, benci karena Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi berkata, ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yulhaq bihim? Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau, bagaimana pandangan engkau pada seseorang yang cinta kepada suatu kaum, kemudian tidak diikutkan pada kaum tersebut? Faqala Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab. Kata Rasulullah, tidak ada seperti itu. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu bersama orang yang ia cintai. Kalau memang dia cinta dengan satu golongan, ikut di situ. Makanya untuk golongan orang-orang di luar Islam, ulama mengatakan boleh tidak cinta di luar Islam? Boleh, tapi bukan cinta dengan orangnya, cinta dengan keahliannya. Bahasanya apa? Skill, keahlian.
Cinta dengan pemain bola. Banyak orang-orang kita ini senang dengan pemain bola. Jangan senang dengan orangnya, senang karena dia bisa memainkan bola. Nah, skillnya, jangan orangnya dicintai. Panjang, nasabnya pun tahu. Ini pinnya sini nih. Messi ini pinnya gini, abahnya di sini, ini nasabnya aja tahu. Wah, main bola, dipajang-pajang fotonya penuh dinding kamar. Dan ada lagi foto ulama terpajang di situ. Ini berarti cinta orangnya. Dikhawatirkan karena ada hadis itu yang dikhawatirkan. Kalau cinta dengan orangnya, orang ini orang luar Islam, non Muslim, dia lebih cinta kepada orang ini dibanding cinta kepada Nabi, lebih cinta kepada orang ini dibanding cinta kepada Rasul, dibanding cinta kepada para aulia Allah. Fotonya habis di kamar kecerumut, penuh dengan fotonya. Sedikit pun tidak ada lafaz Allah di dinding kamar, sedikit pun tidak ada wajah para wali di dinding kamar. Saking cintanya nih kepada orang. Pas meninggal dunia, yang namanya orang di luar Islam pastilah tidak akan masuk golongan orang-orang Islam, digiring ke dalam neraka gara-gara kecintaan hamba ini terlampau parah, terlampau cinta kepada non muslim dibanding cinta kepada wali, cinta kepada Rasulullah, maka bisa diikutkan kepada golongan itu. Karena hadis tadi, al-mar'u ma'amman ahab, orang itu bersama orang yang dia cintai. Boleh aja cinta, dihitunglah, ditimbang. Jangan sampai suka lawan orangnya. Aku ini ketujuh, beliau ini kenapa ketujuh? Pintar membuat mengolah-olah bola. Silakan. Aku ketujuh kalau beliau di balap. Kenapa? Pokoknya kalau tikungan selesai, suka skillnya silahkan. Asal jangan senang dengan orangnya. Buat senang itu kepada Nabi, nyaman, modelnya cinta aja. Maka kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Cuma cinta itu ada bukti pula. Contoh, kita diisi orang Tuhan, mama lah. Sekalinya mama kita, ibu kita dihina orang, dibilang orang pelacur, kira-kira sahih apa ada? Kalau nya santai berarti tidak ada cinta. Rata-rata sahih, bisa mengambil sakit ke rumah, hati-hati, nyambet anak, nyambet orang tua, orang pelacur dan sebagainya, bisa timbul parah, saking marahnya. Kenapa marah? Dia cinta kepada ibunya, maka dia marah, tersinggung ketika orang tuanya dihina. Ada orang ngaku cinta kepada Nabi, ada orang ngaku cinta kepada keluarga Nabi. Ternyata ketika Nabi itu dihina-hina, dia diam. Itu berarti cinta di mulut saja, pengakuan, bukan cinta di hati. Berarti bukan termasuk almar'u ma'aman ahab. Jadi cinta itu ada pengorbanannya. Ternyata disebut orang, disinggung orang, sholawat dibuat main-main, kartun Nabi Muhammad dibuat-buat, dia tidak ada sedikit pun tidak ada rasa marah. Berarti itu bukan cinta namanya, hanya kata-kata saja. Cinta ada dengan Nabi cinta, tapi sedikit pun tidak marah ketika Nabi disinggung dan sebagainya. Itu berarti bukan cinta, hanya perkataan saja. Cinta itu kadang-kadang tidak perlu dibuktikan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Adalah anak disebut, kau cinta dengan mama engkau, dia disebut-sebut cinta dia, malu dia bilang cinta. Tapi ketika orang tuanya dicaci maki, marah anaknya. Nah, itulah yang disebut cinta. Jadi pembuktiannya itu yang susah. Tapi orang-orang luar itu kuat. Di Prancis yang membuat kartun Nabi Muhammad selesai. Tidak ada lama itu. Dua beradik
pemuda masih. Datang dia ke kantor percetakan, membuat majalah Nabi Muhammad ditimbulkan, diwujudkan. Perancis kan pernah Islam di sana lama, hampir pernah Islam nyebrang dari Spanyol tinggal ke Perancis, cuma tidak bisa masuk karena gejolak di dalam negeri Spanyol bergejolak. Andai kata waktu itu Spanyol itu tetap kokoh, maka bisa nyebrang ke Perancis Islam. Tapi tidak sempat nyebrang ke Perancis. Tapi sekarang banyak orang Islam di Perancis, kuat-kuat imannya. Ketika melihat kartun yang majalah yang di situ ada gambar Nabi, datang dua pemuda tadi masuk ke redaksi, siapa yang membuat kartunnya, siapa yang membuat, sampai ke tingkat berapa itu perusahaan kantornya itu. Masuk dia, tendangnya pintu. Engkau yang membuat majalah ini? Iya, katanya. Ambil pistol, bro, selesai. Dan itu serahkannya dirinya ke polisi, selesai. Tadi apakah di penjara, yang penting mati orang yang menghina Nabi Muhammad. Nah itu udah sanggup kita. Orang luar sanggup mau model seperti itu, model wirahnya itu kuat. Padahal belum kawin, pemuda masih. Tahun berapa itu? Tahun 2011 kan 2010, lama ada. Kita waktu itu masih di Jawa, jadi tahu kabar-kabar Prancis katanya dua beradik. Yang satu dihadang di bawah, ditembak oleh polisi, meninggal syahid. Yang satu sampai ke atas. Engkau yang membuat kartun Nabi Muhammad? Iya, katanya. Langsung tembak, selesai. Tapi gara-gara itu selesai, tidak ada yang berani buat kartun setelah itu. Coba ada yang memperingatkan. Ya mungkin gara-gara ditangkap si warik ini ada lagi warik lain yang mengikut-ikut, takutan juga lah ya. Kacau, kawan kita ditangkap, ya sudah aja gigi taring yang kena tangkap kita nih, halus gigi taring saya tangkap juga, ampihan lagi kita aja, ampihan lah. Ada lagi orang lain itu ketika ditangkap, saya itu menjelah ditangkap, yang beri sinyal kepada yang lain, bukahan ya bukahan. Itu bahasanya aja sama kayak ayam. Kita kan melihara ayam seekor untuk kita tangkap, kita siksa, tarik buntutnya, uriak ayam, yang lain itu bukahan. Yang bahasanya seorang tahunya, wah ya ayam, wah bukahan yang lain. Oh berarti ayam itu paham dengan bahasanya masing-masing. Sama juga kita kan, ditangkap seekor waring ramai, ada lagi yang mau menggigit. Dibunuh satu orang tadi, ada lagi yang satu membuat kartun Nabi Muhammad. Karena orangnya ada main ancam-ancam, awas bang, awas, ada main awas, datang ke kantornya tembak sekali, selesai. Yang kakaknya ditembak, dibawa oleh polisi. Maksudnya dia pakai ini apa namanya, kayak orang merampok, pakai cadar. Itu tanda orang cinta sangat tuh dengan Nabi. Ghirah dia, cemburu, hatinya itu tidak senang kalau dibuat Nabi itu dibuat-buat. Apalagi dibuat model porno, marah dia. Sebagaimana kita marah orang tua kalau disebut orang lain pelacur orang tua. Biasa kan pelacur disebut gila, ya marah kita, apalagi melacur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala berkata pada hari kiamat, aina mutahabbuna bijalali. Kata Allah, mana orang-orang yang saling cinta mencintai dengan sebab keagunganku. Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Pada hari ini aku akan naungkan dia pada naunganku, pada saat yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah itu sampai di akhirat dipertemukan oleh Allah dan mendapatkan keberuntungan, dapat syafaat
dapat perlindungan langsung daripada Allah. Sama kita kalau cinta dengan bini, cintanya itu karena Allah. Bagaimana cinta kepada Allah? Kita dengan bini kita. Gara-gara kita berisi bini, kita kadang melihat bini orang, berarti aman dari maksiat. Gara-gara kita berisi bini, kita bisa melampiaskan nafsu, dapat pahala, beruntung juga di akhirat, aman dari maksiat. Gara-gara kita diisi bini, ada yang mengurus anak, ada yang mengurus kita, sehingga kita bisa beramal ibadah khusyuk kepada Allah. Ini namanya cinta kepada istrinya sebab karena cintanya kepada Allah. Bukan karena cinta kepada bini sebab bini itu sangat cantik, bukan seperti itu. Itu berarti bukan cinta karena Allah. Ini cinta yang bisa membawa kebahagiaan di akhirat. Sama istri pun demikian, cinta kepada suami sebab gara-gara ada suami, ada yang mendidik dia untuk bisa hidup di akhirat lebih baik. Pokoknya hujung-hujungnya ke akhirat, maka disebutlah cinta karena Allah. Benci pun harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benci kepada orang lain sebab dia bermaksiat. Kalau dia tidak bermaksiat, maka jangan dibenci. Jadi kadang-kadang kita benci kepada orang berlebihan. Orang yang baik sudah masih dibenci, itu berarti benci bukan karena Allah, tapi benci dengan nafsu, dan itu tercela. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.